Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan serta keselamatan kepada kita semua. Dan tidak lupa pula salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya Novariko, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam dari Fakultas Syariah kelas C dengan NPM 1921010195. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Idrus Al-Ghifari SHMH. Langsung saja ke materi pertama, yakni pengertian hukum antar tata hukum. Hukum perdata internasional disepakati adalah ilmu yang sulit, tidak gampang untuk memahaminya. Hal ini antara lain disebabkan dari istilahnya para penulis tidak sepakat, yang menimbulkan perbedaan paham. Antara lain, perdata berarti menyangkut masalah orang perorangan. Tetapi mengapa internasional yang berarti antar bangsa? Selain itu, berbagai istilah dipakai oleh para penulis, yaitu conflict of law, dalam bahasa Indonesia hukum perselisihan. Dan selanjutnya adalah privat international law, yang menimbulkan konotasi bermacam-macam, sehingga timbul anggapan seolah-olah dengan cabang ilmu ini tiada hari tanpa adanya konflik, sehingga timbul ejekan, yaitu conflict of lawyer. Itu diganti dengan conflict of lawyer. Perbedaan pendapat itu sebenarnya tidak perlu, karena hal ini sebenarnya adalah hukum perdata nasional yang mempunyai unsur asing. Hubungan-hubungannya yang bersifat internasional, sumbernya semata-mata hukum nasional belaka. Tidak ada konflik, yang ada adalah masalah pilihan hukum, choice of law, memiliki hukum mana yang akan berlaku apabila terdapat pertemuan antara dua atau lebih dua stelsel hukum pada suatu ketika. Materi yang kedua adalah titik pertalian. Menurut Sudargo Gautama, titik-titik pertalian merupakan suatu hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum tertentu. Kaitan connection antara fakta-fakta yang ada di perkara dengan suatu tempat atau negara, dan juga sistem hukumnya, kewarganegaraan nasionalis, pihak pewaris, tempat kediaman tetap atau domisili, letak benda, situs rei, tempat perbuatan hukum dilakukan, atau tempat perkara diajukan atau forum. Macam-macam titik pertalian, yakni titik pertalian primer dan titik pertalian sekunder. Titik pertalian primer adalah atau meliputi kewarganegaraan, bendera, kapal, domisili, tempat kediaman atau kedudukan, dan hubungan hukum di dalam hubungan internasional. Titik pertalian sekunder dalam persoalan HPI dimungkinkan juga titik taut primer TTP, merupakan TTS dalam hal mengenai kewarganegaraan, kebendaan kapal, domisili, tempat kediaman atau tempat kedudukan. Letak dari benda, tempat ditandai kontrak, tempat pelaksanaan perjanjian, tempat di mana perbuatan melanggar hukum itu, pilihan hukum, tempat diadakan perbuatan-perbuatan resmi yang penting. Untuk materi yang ketiga adalah prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Menurut Graham Murdoch, pada tahun 1994, kewarganegaraan adalah suatu hak agar dapat ikut serta maupun berpartisipasi secara utuh di dalam berbagai pola strukturasi politik dan juga kehidupan kultural, agar dapat menciptakan sesuatu hal yang baru selanjutnya, karena dengan begitu akan membentuk ide-ide yang besar. Menurut Harris
menjelaskan bahwa demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat. Karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri dari setiap pelaksanaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Materi yang keempat adalah penunjukan kembali atau renvoi. Renvoi adalah penunjukan kembali kepada sistem hukum yang semula menunjuk. Renvoi yang terjadi disebabkan karena di dalam perseteruan status persoalan negara-negara di dunia ada yang menganut asas domisili dan asas nasionalitas. Di Indonesia istilah yang dipakai untuk renvoi adalah penunjukan kembali. Pada dasarnya renvoi timbul karena adanya berbagai sistem hukum di dunia yang masing-masing memiliki sistem hukum perdata internasional. Persoalan prinsipil masalah supranasional atau nasional, jika dianggap HPI bersifat supranasional maka tuntutannya tidak ada di tempat untuk renvoi kaidah-kaidah HPI. Menurut pandangan ini tentunya tidak ada tempat untuk renvoi kaidah-kaidah HPI menurut perbuatan undang-undang nasional dan mempunyai kekuatan hukum dengan tidak menghiraukan apakah pembuat undang-undang mengoper atau menolak renvoi. Maka HPI yang bersifat supranasional yang selalu berlaku. Tidak semua penulis setuju dengan renvoi, yaitu renvoi tidak logis. Renvoi merupakan penyerahan kedaulatan legislatif. Renvoi membawa ketidakpastian hukum. Terdapat alasan-alasan renvoi yang renvoi memberi keuntungan praktis plus royalty culi. Bersifat lebih raja dari raja itu sendiri. Keputusan-keputusan yang berbeda dan harmoni dari keputusan-keputusan. Baik, yang selanjutnya adalah materi dari kelompok 5, yaitu tentang kualifikasi. Beberapa istilah yang dipakai dapat dipergunakan untuk menyebut kualifikasi, diantaranya adalah qualification, classification, dan characteristification. Di dalam HPI kualifikasi ada 5, yaitu kualifikasi leg fori, kualifikasi leg cause, kualifikasi bertahap yang terdiri dari 2 tahap, yaitu kualifikasi otonom, forum mempergunakan metode perbandingan hukum. Kualifikasi HPI bertitik tolak dari adanya pandangan bahwa setiap kualifikasi berdasarkan HPI dianggap mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam melakukan kualifikasi tentang suatu peristiwa hukum. Materi selanjutnya yaitu ketertiban umum. Prinsip ketertiban umum atau public order atau public policy dalam hukum perdata internasional HPI dikenal di setiap negara terkait dengan penerimaan hukum asing di suatu negara. Walaupun prinsip ini diatur dengan konsep yang berbeda-beda, suatu negara ketika berhadapan dan hendak menerapkan suatu hukum asing akan dilihat apakah hukum asing tersebut bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak. Jika bertentangan dengan ketertiban umum, maka hukum asing tersebut tidak dapat diterapkan. Penerapan ketertiban umum ini juga terkait dengan prinsip-prinsip lain dalam HPI seperti prinsip nasionalitas dan domisili serta pelanjutan keadaan hukum atau hak-hak yang telah diperoleh. Lalu selanjutnya adalah materi yang ketujuh, yaitu penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan-keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya. Sebab baginya berlaku hukum asing. Istilah penyelundupan hukum lainnya ialah wetsouding. Dapat juga diartikan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu akan dapat dibatalkan oleh negara, forum atau tidak diakui oleh forum bila perbuatan itu dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindarkan
menghindarkan diri. Aturan-aturan Lekfori yang akan melarang perbuatan semacam itu dilaksanakan di wilayah forum. Ketertiban umum dan penyelundupan hukum mempunyai hubungan yang erat. Kedua-duanya ini bertujuan agar supaya hukum nasional dipakai dengan menyampingkan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyelundupan hukum. Dua-duanya hendak mempertahankan hukum nasional terhadap kaidah-kaidah hukum asing. Penyelundupan hukum justru bertentangan dengan hak-hak yang telah diperoleh. Karena pada penyelundupan hukum, kaidah-kaidah asing dikesampingkan dan hukum nasional dipergunakan. Selanjutnya adalah materi yang ke-8, yakni pilihan hukum dalam HPI. Penyelesaian sengketa kontrak pada internasional melalui pengadilan seringkali menimbulkan ketidakpuasan bagi yang dikalahkan. Sebab hakim dalam pengadilan harus menentukan lex causa, yaitu hukum yang seharusnya berlaku terlebih dahulu, dan terkadang lex causa tidak begitu familiar bagi hakim atau bagi salah satu pihaknya. Belum lagi faktor-faktor non-yuridis yang banyak mempengaruhi pengadilan, sehingga kondisi tersebut bisa menghasilkan putusan yang kurang memuaskan. Selain itu, solusi untuk mengatasi hal tersebut, para pihak dapat membuat pilihan hukumnya atau pilihan forumnya, sehingga diharapkan dapat memperoleh putusan dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam kontrak perdata internasional yang memuaskan. Pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh pihak dalam kontrak sebagai alat untuk menginterpretasikan kontrak tersebut dan untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa. Fungsi pilihan hukum dalam sebuah kontrak internasional antara lain menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa sebagai antisipasi, dan pihak jika terjadi sengketa diharapkan perwujudan keadilan dalam penyelesaian sengketa dan dalam kontrak. Materi yang selanjutnya adalah hak-hak yang telah diperoleh. Dalam bidang HPI, istilah hak-hak yang diperoleh ini dipakai untuk mengedepankan bahwa perubahan dan fakta-fakta tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula dipakai. Hak yang telah diperoleh menurut ketentuan hukum negara asing diakui dan seperlunya dilaksanakan oleh hakim Inggris. Sepanjang hak-hak itu tidak bertentangan dengan konsepsi public policy Inggris, ajaran hak-hak yang telah diperoleh justru menghendaki kebalikannya. Bukan hukum asing yang dikesampingkan, tapi justru hukum asing inilah yang diakui dan dipergunakan. Prinsip hak-hak yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk memperbaiki atau memperlembut pelaksanaan prinsip ketertiban umum. Dalam ketentuan pasal 16 AB, pasal 3 AB yang menganut prinsip nasionalitas, menurut Wirjono Projodikoro dapat dilihat adanya unsur-unsur pelanjutan keadaan, seolah-olah prinsip pelanjutan keadaan hukum atau penghormatan terhadap hak-hak yang telah diperoleh, termasuk pula dalam peraturan tertulis yang berlaku di Indonesia. Satu lain karena pasal 16 AB ini dipergunakan live verbin dari peraturan-peraturan mengenai status dan wewenang warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Baik, materi yang selanjutnya adalah persoalan dan penyesuaian. Persoalan pendahuluan, incidental question, dalam HPI adalah suatu persoalan atau masalah HPI dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum putusan terhadap masalah HPI yang menjadi pokok perkara dapat ditetapkan oleh hakim. Ada kalanya dalam suatu perkara HPI, pengadilan tidak saja dihadapkan pada masalah utama,
tetapi juga suatu masalah subsidiar setelah hukum yang harus diberlakukan terhadap masalah utama ditetapkan melalui penetapan kaedah HPI yang relevan, maka kemungkinan ada kebutuhan untuk menentukan keadaan HPI untuk menjawab masalah subsidiar yang berpengaruh terhadap penyelesaian masalah utama. Untuk menetapkan apakah dalam sebuah perkara HPI terdapat persoalan pendahuluan, maka perlu dipenuhi 3 persyaratan, yaitu main issue yang dihadapi dalam perkara harus merupakan masalah HPI yang berdasarkan kaidah HPI, forum harus tunduk pada hukum asing. Dalam perkara yang sama harus terdapat subsidiar issue yang mengandung unsur asing yang sebenarnya dapat timbul sebagai masalah HPI yang terpisah dan diselesaikan melalui penggunaan kaidah HPI lain secara independen. Kaidah HPI menentukan leg cause bagi subsidiar isu akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari kesimpulan yang akan dihasilkan seandainya leg cause dari main issue yang digunakan. Selanjutnya materi penyesuaian. Penyesuaian adalah suatu kegiatan meliputi suatu pengertian hukum ke dalam pengertian hukum terminologi hukum itu sendiri. Penyesuaian itu meliputi transposition, substitution, adaptasi, dan berdasarkan suatu ketentuan peraturan. Menurut suatu sistem hukum tertentu ke dalam pengertian-pengertian hukum lain, menurut penyesuaian merupakan salah satu cara kualifikasi yang khusus pada waktu membahas perkara adopsi Belgia di atas. Beliau menyatakan bahwa penyesuaian ini merupakan pula suatu qualification problem. Dalam kualifikasi yang biasa, hukum yang harus dipergunakan belum dipastikan, sedangkan di dalam penyesuaian hukum yang harus dipergunakan sudah ditemukan atau dipastikan. Materi yang selanjutnya atau materi yang terakhir adalah timbal balik dan pembalasannya. Timbal balik yang dimaksud suatu keadaan yang dikehendaki, pembalasan merupakan cara untuk mencapai keadaan tersebut. Timbal balik mempunyai lingkungan berlaku umum, diberlakukan terhadap semua negara asing. Pembalasan hanya pada negara tertentu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibalas. Contohnya pemakaian serentak timbal balik dan pembalasan hukum. Acara perdata Jerman tentang kemungkinan berperkara bebas biaya. Orang asing tidak diberikan hak perkara bebas biaya apabila orang Jerman di negara asing yang bersangkutan tidak diberikan hak serupa untuk bidang hukum orang asing. Tidak ada keraguan-raguan bahwa masalah timbal balik besar itu kami condong kepada pendirian bahwa pemakaian hukum asing sama sekali bukan merupakan suatu pengorbanan. Pemakaian hukum asing hanya dilakukan oleh karena ini adalah cocok, karena memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan hukum dari para orang bersangkutan, sengaja hanya untuk menguntungkan kepada warga negara sendiri dengan merugikan orang-orang luar. Jika hal ini dilakukan, maka ada alasan untuk melaksanakan pembalasan secara timbal balik. Demikian mengenai luas bidangnya prinsip timbal balik. Kuat pada condition des et triggers, meragu-ragukan pada kaidah-kaidah HPI dan sama sekali tak pada tempatnya pada pengakuan keputusan hakim asing tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi hukum perdata internasional
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.